kasih lihat. Ah, sebentar. Tuh. Dia aktif loh, selalu datang loh. Itu makanya kan kita mau lihat mukanya dong. Mantap. Mbak Pak Niko, Fania. apa kabar? Baik, baik. Lama nggak jumpa, Pak Niko. Iya, Sehat-sehat? sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Masih di ujung dunia timur sana kah? Masih di mana, Pak? Di ujung dunia timur? Dunia Timur. Oh, enggak. Saya sudah ada di Jakarta, Pak, sekarang. Enggak di syukurlah. Dunia Timur, dunia Barat, dunia Tengah, semua didukung ya, Nik. Hai Rifki, hai Ki, apa kabar Ki? Halo Mbak De, baik, alhamdulillah. Apa kabar? Senior, woi suhu. Senior. Kamu umurnya berapa Ki? Saya 17 Mbak, 17. Senior maksudnya bos ya? Iya. Nah, benar ya. Halo Cita, nah udah kasih lihat mukanya. Apa kabar tuh? Yanti bukan kognito, ini konita, kognito lagi tadi. Mana sih kok aku Niko yang ngarang juga. Siva rajin loh, Siva ikut. Masih menjadi pendengar, Pak. Aktif dong, aktif tanya-tanya dong. Ini mumpung ketemu pendekar-pendekar Sri Kandi Indonesia nih. Iya nih, hebat. Pak, saya mau clarify aja. Pendekar maksudnya bukan pendek dan mekar. Ini perempuan yang cantik-cantik dan langsing. Salah nangkep ya. Saya yang minder, Pak. Niku jangan bersayap ngatain pendek dan mekar aja hari gitu. Enggak, takutnya gitu kan. Karena gara-gara PKB gini, udah gitu lockdown kan akhirnya termekar semua nih. Oke Mbak Rini, kita bisa mulai. Mbak Rini, Mbak Ica, Mbak Yanti, Mbak Nanti. Terus boleh ya? Terus terang saya ngeper nih Mas Gatot melihat pemirsa yang datang. Iya nih, waduh, luar biasa nih malam ini. Itu sudah hadir, siap. Oke. Aduh, luar biasa. Baik, kita mulai aja ya. Supaya nanti diskusinya bisa kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan bisa bertemu malam ini, pertemuan yang ke-54, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia sejak pertama, dan ini merupakan edisi yang ke-54 dan sangat spesial karena ini adalah all women stage ya, semuanya women gitu. Tapi bukan berarti bapak-bapak nggak boleh dengerin, justru bagus sekali. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, jadi diskusinya nanti akan dipandu oleh Bu Dewi Setiorini, tapi saya seperti biasa sedikit merefresh aja apa yang sudah kita lakukan ya selama ini. Jadi udah ke-54 ini buku-buku apa aja, saya cuman flashback aja sedikit buku-buku apa yang sudah kita bahas. Jadi ini adalah 14 buku pertama, 14 buku kedua. Jadi silakan nanti dilihat aja karena ini juga di YouTube ya. Jadi kalau mau mengisi silakan karena ini open ya. Diskusi ini open dan topiknya juga beragam. Saya tadi coba menginventarisir ya, mulai dari teknologi, people development, leadership, marketing, change, branding, e-commerce, entrepreneurship, EQ, self-help, banyak kali, ada 13 kalau nggak salah tadi. Nah, terakhir kita bicara mengenai inspired itu oleh tokoh-tokoh dari Tokopedia, jadi product manager waktu itu Mas Panji sama Mas Hatta yang membahas. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang keren banget dan pertama kali ini buku yang gender related ya, maksudnya gender melihat dari segi nice girls ya, nice girls don't get the corner office. Nah, ini adalah edisi yang ke-54 dan alhamdulillah juga untuk bulan September juga udah penuh, jadi udah ada 4 buku yang akan kita bahas, yaitu ada buku 4, kemudian Oktober juga penuh sampai dengan akhir Oktober. Kemudian November juga penuh, jadi jadwal kita sampai Desember sudah penuh. Semua buku-buku ada di sini, dan tinggal dua kali di Desember yang perlu kita isi. Silakan karena kita open, jadi tidak
tidak dibatasi hanya kutu buku yang boleh mengulas buku, karena kita akan mengambil esensi dari buku yang kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas buku yang keren banget yang dikarang oleh Louis Frankel. Ini coach kami dari baik Pak Niko, Bu Ice maupun saya di coach sama Louis Frankel, juga beberapa teman yang ada di sini. Saya yakin juga Mbak Rini juga ini sama Louis Frankel juga. Nah, malam ini yang menjadi moderator adalah Mbak Rini Dewi Parwati Setiorini. Saya sedikit bacakan aja CV singkatnya. She also known as Rini, naturally a logical and analytical person. She is a very determined and spiritual in her inner life, believes that nothing in life is coincidence. She is a positivist, functionalist who passionately ventures to the unknown and treats it as a learning opportunity, which can enrich herself and others by sharing her experience. Nah, ini cocok sekali karena kita di sini semua learner semua, Mbak Rini. Jadi kita cocok sekali dengan ininya Mbak Rini. Dan Mbak Rini ini sudah 25 years more di finance and banking institution, dan kemudian beliau lebih banyak mengamati dari segi human capital. Ya, saya nggak perlu berlama-lama sampai groginya saya ini, karena tadi sebelum dibuka, pas saya buka Zoom itu udah ada 15 orang. Jadi pertama kali ini sebelum jam 7:30 sudah ada 15 orang yang ikut, dan ini selalu ada yang masuk di dalam ruang kita. Baik, saya nggak perlu berlama-lama, saya serahkan kepada Mbak Rini. Jadi saya akan menjadi pendengar. Jadi fungsi saya sebagai host di sini adalah benar-benar membuka acara ini, dan kemudian saya serahkan moderasinya ke Mbak Rini yang juga sudah membaca buku ini. Jadi keren banget, moderator maupun reviewernya dua-duanya sudah membaca buku ini. Dan silakan nanti Mbak Rini mengenalkan Mbak Ice sama Mbak Yanti dan Mbak Ratih. Silakan Mbak Rini, the floor is yours. Terima kasih banyak Mas Gatot. Suara saya cukup didengar ya teman-teman? Sangat baik. Oke, terima kasih. Saya panggilnya ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau saya panggil teman-teman saja nggak apa-apa kan ya? Teman-teman sejawat pencinta buku. Oke. Saya panggil adik. Oke, malam ini kita dapat kesempatan emas untuk mendengar review atau ulasan buku yang dikarang oleh Dr. Louis Frankel, coach kami. Banyak dari kami semua kenal ini, tapi yang tidak kenal coach Dr. Louis Frankel nggak apa. Buku yang akan dibahas berjudul Nice Girls Don't Get the Corner Office. Apakah itu berarti lalu nice girls tidak bisa menjadi menduduki posisi eksekutif di perusahaan? Nanti kita dengar dari Mbak Ice. Yang akan membagikan sharing malam ini adalah Ibu Ice. Saya panggilnya Mbak Ice. Dulu teman sekantor, dan beliau adalah salah satu coach dari Coaching International ya namanya ya, kalau nggak salah ya, sama Pak Gatot dan Niko ya, dari grup 3 Coaches juga. Kemudian selain Ibu Ice Suryono yang akan berbagi tentang buku karangan Louis, kami juga kedatangan tamu istimewa Ibu Ade Ratih Esti Prihatini dari Pertamina Subholding Hulu, VP Commercial, dan juga Ibu Yanti Pramudia, founder dan pendiri serta CEO dari Cognito Communications. Saya rasa saya tidak perlu berlama-lama, kita langsung berikan kesempatan ini kepada Ibu Ice ya. Ibu Ice, bagaimana? Silakan. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih atas introduction-nya. Ya. Maaf, saya potong dulu bentar. Ibu Ice, kalau ada orang yang mau bertanya, mau tunggu sampai Ibu Ice selesai presenting atau boleh dipotong di tengah-tengah? Tunggu aja deh ya. Tunggu aja ya sampai Ibu selesai, sampai Ice selesai ya. Thank you. Terima kasih. Silakan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Mas Gatot yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membedah buku ini yang berjudul Nice Girl Don't Get the Corner Office, yang dikarang oleh
sebetulnya Dr. Lois Frankel itu merupakan sahabat saya sejak lama, udah dari tahun 89 ya. Dan dia juga merupakan teman dari banyak orang. Saya percaya di sini juga banyak sekali teman-teman yang sudah mengenal dia ataupun merasakan bimbingannya dari Dr. Frankel. Oke. Itu sebagai introduction-nya. Dan nah, ini dia gambarnya. Nice girls don't get the corner office. Oke. Buku ini merupakan rangkuman. Oh, ya, ini gambarnya Dr. Lois Frankel, dan itu adalah buku-bukunya yang dia sudah pernah tulis. Ada Jane Leeds, ada Overcoming Your Strength, ada Girls Don't Get It, ya, banyak. Saya tidak akan berlama-lama menceritakan tentang Dr. Lois Frankel. Saya rasa dia achievement-nya sama pekerjaannya sangat banyak. Anda bisa cari sendiri di YouTube nanti. Ya, karena waktu kita memang terbatasi. Nanti presentasi itu atau bedah buku ini akan dimulai dengan self-assessment test, di mana Anda akan mengisi mana statement-statement yang merupakan Anda sehari-hari. Ya. Kemudian kita, kalau the 133 unconscious mistake woman itu juga ada di dalam buku ini, tapi yang saya baca adalah edisi pertama, yaitu edisi tahun 2004, di mana unconscious mystic-nya masih hanya 111 kalau nggak salah. Ya, yang 133 unconscious mystic-nya itu adalah edisi terbitan 2020. Oke, begitu aja. Ya. Jadi buku, sebentar Mas. Saya terangkan sedikit aja, buku ini merupakan rangkuman dari pengalaman dia sebagai terapis, sebagai international training yang bergerak di dalam people development, ya, dan dia sudah berkelana hampir ke seluruh dunia maksud saya, dan dia find out bahwa banyak sekali wanita dimanapun dia berada di Indonesia ataupun di Praha itu mempunyai atau ya dia mempunyai kesalahan-kesalahan yang sangat spesifik yang menghambat karirnya dia sehingga tidak bisa menduduki tempat yang tinggi, ya. Dan itu kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Ya. Mas Gatot silakan. Ya. Saya mohon supaya Anda semua melihat dan mencontrek atau melihat berapa banyak dari 10 statement ini yang Anda rasakan sebagai Anda. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit. Ya, saya rasa sudah cukup. Masih perlu waktu atau sudah cukup kah? Cukup. Halo. Yang lain bagaimana? Ya. Oke. Saya mau bertanya, dari 10 ini
Siapa yang merasa sudah memenuhi? Maaf, ada gangguan teknis rupanya. Dari 10 pernyataan ini, berapa banyak yang Anda merasa itu sudah menjadi bagian dari Anda? Ada yang sudah mendapatkan 7? Kurang dari 7? Ada yang bilang Ibu siapa tadi 7 di chatroom. Oke. Kemudian ada yang 2 atau 3? Kurang dari 7? Ibu Matilda juga bilang 7. Oh, 8, maaf. Oke. Oke. Saya rasa kalau Anda sudah banyak merasa 7 atau 8, kayaknya mungkin Anda sudah mulai harus menulis buku sendiri deh. Ya, dan kalau Anda merasa hanya baru 1 atau 2, mungkin buku ini adalah untuk Anda. Ya, jadi hal-hal yang tidak Anda contrengin atau tidak Anda kenali sebagai diri Anda di dalam sehari-hari, itu merupakan development plan-nya untuk Anda, development area-nya. Ya, oke. Terima kasih Mas Gatot. Menurut Lois, changing behavior itu is not easy, atau lebih dikatakan lagi lebih mudah kalau kamu mengerti dari mana itu asalnya dan untuk apa, ya, what purpose it serves. Kemudian kesalahan-kesalahan yang dibikin oleh perempuan itu mensabotase karirnya dia, menghambat karirnya dia, tapi it doesn't mean bahwa perempuan-perempuan itu incapable, bukan, ya, ataupun bodoh, tapi you are simply responding to how you, bagaimana Anda diajarkan waktu kecil, atau Anda pun tidak mempunyai alternative behavior, gitu. Why? Karena pada waktu kecil itu anak-anak perempuan diajarkan to be polite. Ini yang disebut nice girl nih. Dia harus polite, ya, soft spoken, compliant, relationship oriented, ya. Jadi kalau pada zaman itu tahun 2004 ini, ataupun mungkin sekarang juga masih berlaku, kalau perempuan memperlihatkan dia confidence, kemudian dia berani, itu selalu dianggapnya ada letter B yang gede, ya, B, gitu. Dan kebanyakan laki-laki nggak begitu suka berteman dengan perempuan-perempuan yang sangat confidence. Jadi nice girl di sini adalah hasil dari didikan kita waktu kecil, di mana itu menghambat karir-karir atau menghambat progres dari karir kita di kerjaan. Kita kemudian akan membicarakan apa aja itu yang menjadi hambatan. Oke. Ya, Mas Gatot boleh ditayangkan juga. Ya, beberapa kesalahannya antara lain adalah make miracles. Ya, perempuan cenderung untuk make miracles di dalam pekerjaannya. Semua pekerjaan yang dirasakan oleh orang lain tidak bisa dilakukan, dia akan berusaha untuk melakukannya dan menyelesaikannya. Dia selalu menghabiskan waktu untuk membuat betul-betul supaya persoalannya selesai. Nah, akibatnya maaf Ica, kok tiba-tiba jadi mute? Mbak Ica mute. Ya, kenapa di... Oh, Mas Gatot unmute. Mas Gatot kok unmute sih? Nggak mau saya ngomong ya, Mas Gatot. Oke, jadi tadi saya bicarakan make miracles, itu sampai akhirnya dia sendiri akan burn out. Semuanya bisa
dikerjakan semua yang tidak bisa dikerjakan orang lain, dia berusaha untuk menyelesaikannya. Dan akibatnya dia work too hard. Tidak ada keseimbangan antara waktunya buat dia sendiri atau waktunya untuk menolong orang lain. Oke. Jadi perempuan-perempuan ini sebetulnya tidak akan dilihat dari working hard-nya untuk sampai mencapai posisi tertinggi. Itu salah satunya. Yes, Mas Gatot lagi. Nah, wanting to be noticed. Siapa ini? Siapa ini? Ada yang mau bertanya kah? Waiting to be noticed ya, itu artinya lanjutkan. Kita perempuan cenderung untuk menunggu sampai di-recognize, di-notice. Kalau memang Anda punya keinginan atau pengen melakukan sesuatu, you have to speak up, ya, be confident untuk melakukannya. Karena kalau tidak begitu, Anda akan kehilangan kesempatan. Oke. Having the need to be liked juga. Nah, ini juga. Jadi, ya sebagai seorang gadis kecil, dia biasanya melakukan hal-hal yang memang ibunya mungkin ya, ibunya di rumah mengatakan, kamu jangan ngomong keras-keras, nanti nggak ada laki-laki yang akan suka kepada kamu. Ya, kamu jangan melawan, kamu lebih baik menurut aja apa yang dikatakan ayahmu, seperti itu. Dan mereka suka sekali dengan gadis yang seperti ini, yang penurut. Tapi akibatnya kesalahan ini atau behavior ini terus dilakukan sampai dia menjadi gadis dewasa, di mana sebetulnya dia harus lebih mempunyai pandangan sendiri, mempunyai keinginan sendiri. Having the need to be like itu kayaknya seolah-olah dia hidupnya tergantung dari ekspektasi orang. Dan kita juga perempuan biasanya di masyarakat dianggap begitu juga, diharapkan tidak terlalu confidence, selalu senyum, manis, selalu lemah lembut, begitu. Ya, memang gadis-gadis yang seperti ini sangat suka, orang-orang akan suka berteman dengan mereka, tapi tidak akan ada yang suka supaya dia menjadi salah satu dari bosnya. Mengecilkan arti. Banyak sekali kita mengatakan perempuan-perempuan itu, saya kan ini, Bu Ade kemarin ini presentasinya bagus sekali. Kita semua terpersona lihatnya. Kita mengerti apa yang diucapkan. Itu biasa aja. Itu juga kan dibantu sama orang-orang lain. Nah, seperti itu. Sebetulnya you have to say thank you. Ya, betul. Terima kasih banyak. Saya memang sudah melakukannya dengan sekuat hati sehingga presentasi saya menjadi sukses seperti itu. Jadi jangan mengecilkan arti. You have to respect yourself. Ya, oke. Striving for perfection. Ini akan melelahkan sekali. Jangan selalu mau menjadi perfect. Nobody is perfect. Ya. Kesalahan yang dilakukan itu normal aja, asal tidak berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Tapi if you are striving for perfection, itu Anda akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Anda akan selalu, mungkin ini lebih bagus, ini mungkin lebih bagus, saya dibandingin sama orang lain, mungkin saya harus melakukan ini lebih bagus lagi, dan itu akan melelahkan Anda. Be happy, be yourself. Using preambles, nah ini juga kadang-kadang perempuan itu, perempuan ya, waktu gadisnya, dia selalu
berbicara berputar-putar, tidak langsung kepada intinya. Makanya Anda harus bimbingannya atau coaching tipsnya, Anda harus belajar menggunakan kata-kata yang tegas dan yang tepat, seperti umpamanya saya mempunyai 3 hal yang saya ingin katakan, nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa, kemudian mengapa saya melakukan itu, karena keuntungan yang didapat ini, dan itu udah segitu aja. Jadi jangan terlalu bertele-tele dan jangan terlalu berputar-putar sehingga orang yang diajak berbicara juga tidak fokus apa sih maunya sebetulnya. Oke. Membiarkan orang mengambil waktunya. Nah, ada orang-orang yang memang dia mau berbicara, ada orang-orang yang perlu berbicara. Ini Anda harus bedakan mana yang perlu berbicara atau mengambil waktu Anda. Ada yang mau berbicara aja, ngajak ngobrol aja gitu. Nah, di kantor Anda harus mempunyai schedule yang memperlihatkan atau mengatur meja atau mengatur buku-buku di mana memperlihatkan bahwa Anda tidak bisa diganggu, lagi sedang tidak bisa diganggu. Begitu. Atau taruh aja umpamanya, tolong jangan diganggu, saya sedang melakukan ini. Oke. Ada lagi, Mas? Asking for permission. Kalau kita meminta izin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh anak kecil kan. Apa-apa minta izin, apa-apa minta izin. Nah, kelakuan ini menjadi atau terus berlangsung dibawa-bawa sampai dia menjadi dewasa. Sampai waktu kerja pun. Padahal ada hal-hal yang sebetulnya is your own authority. Tidak perlu lagi meminta permission. You just say atau mengatakan statement aja, jangan permission. Umpamanya gini, Pak, besok bolehkah saya bekerja dari rumah saja karena saya menunggu ada kiriman yang urgent yang harus saya terima di rumah. Ya, bolehkah saya? Ya. Lebih baik Anda katakan, Pak, besok saya mau bekerja dari rumah karena saya menunggu kiriman yang perlu datang besok dan itu kiriman itu penting sekali. Gitu. Bahkan kadang-kadang untuk cuti aja, untuk mengambil cuti yang sebetulnya sudah menjadi haknya dia juga asking permission. Besok boleh nggak saya ngambil cuti untuk tahunan ini sebanyak 12 hari umpamanya atau gimana gitu. Nah, itu tuh sebetulnya asking permission itu hanya berlaku untuk anak gadis kecil aja. Itu beberapa kesalahan yang saya pikir dari 101 kesalahan yang dibikin oleh anak perempuan, mungkin saya mengambil beberapa aja ini yang nanti juga akan dielaborate, mungkin akan ada contoh-contoh dari para guest, apa yang mereka lihat atau apa yang mereka lakukan secara nyata di tempat kerjanya. Ya. Jadi Anda sudah melihat bahwa kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan pada waktu kecil itu berakibat Anda tidak bisa mencapai karir yang diinginkan. Makanya buku ini dibikin oleh Lois Frankel adalah membantu para wanita atau para perempuan untuk mencapai goalnya, untuk mencapai posisi yang diinginkan, untuk dapat menaikkan gajinya, untuk promosi, dan untuk mendapatkan respect dari teman kerjanya ataupun dari manajemennya. Dan buku ini bagusnya bukan hanya mengidentify potensial mistake aja, tetapi buku ini juga memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat praktis yang bisa Anda lakukan. Ya.
Di situ juga ada PDF-nya di dalam bukunya itu, PDF untuk Anda development plan Anda, apa yang Anda lakukan dan kemudian apa aja yang mesti Anda siapkan dan lain sebagainya. Begitu. Ya, saya rasa banyak sekali sebetulnya kesalahannya atau mistiknya. Yang saya bilang itu adalah 101 kesalahan. Malah yang di buku yang baru ada 130 lebih. Ya, ada bedanya memang buku yang lama dengan yang buku yang baru. Mungkin nanti Bu Rini bisa menerangkan apa aja sih perbedaannya di buku yang baru itu. Nah, itu adalah paparan atau sedikit tentang buku Nice Girl Don't Get the Corner Office. Ya. Mbak Ica, saya mau tanya dong. Tadi Mbak Ica bilang kan 101 ya. Ternyata sekarang udah 131. Berarti begitu banyaknya, semakin banyak kesalahan dari wanita berarti untuk mencapai get di cornernya itu. Iya. Oke. Antara lain di situ tuh ada yang saya tahu ya, ada yang tentang penggunaan teknologi. Ya, bagaimana itu teknologi bisa menyebarkan your brand umpamanya. Using teknologi itu gimana? Nah, itu. Kemudian komunikasi dengan media sosial itu gimana sebaiknya dan lain sebagainya, itu antara lain. Ya. Memang makin banyak, makin maju, makin banyak juga yang kita harus belajar. Ya. Oke. Saya kembalikan ke Bu Rini. Baik. Terima kasih sekali Ice sudah berbagi. Teman-teman, memang kesalahan yang dilakukan oleh nice girls di dalam dunia korporasi itu ada banyak ya. Bahkan tadi Mbak Aderati sudah turut mengingatkan bahwa pertama kali buku ini dikeluarkan tahun 2004, kesalahannya cuma 101, sedangkan sekarang sudah berkembang menjadi 133 banyaknya, berarti bertambah ya. Yang Ibu Ice tadi bagikan hanya poin-poin penting yang kurang lebih menonjol bagi budaya kita mungkin ya, self-respect, working too hard, kita punya kecenderungan itu kerja terlalu banyak, terus mencoba terlalu perfect ya Ice ya. Lalu juga kalau bicara tidak bisa concise dan to the point, mengutamakan yang penting-penting saja, terlalu banyak pembukaan, terlalu banyak bicara. Jadi intinya malah terbenam di dalam kata-kata. Itu hanya beberapa. Tentu kalau Anda baca sendiri masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita pelajari dari kesalahan yang dibuat oleh seorang anak kecil di dunia korporasi. Intinya adalah yang diharapkan oleh Dr. Lois, kalau nggak salah dari omongan Mbak Ice, saya menangkap bahwa idealnya kita wanita tuh berperan sebagai perempuan dewasa ya di korporasi. Perempuan dewasa yang tahu apa yang kita inginkan, tidak usah merasa bersalah kalau kita bersikap asertif, berbicara tegas, tanpa minta izin, dan dengan itu kita juga bertanggung jawab langsung atas pilihan-pilihan yang kita ambil. Betul gitu nggak, Ci ya? Ya, betul. Jadi, kalau anak kecil kan cenderung dilindungi, dibantu oleh kakaknya, sedangkan wanita dewasa kita bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil sendiri. Oke, terima kasih Ce. Nah sekarang saya mau ini nih sekedar melibatkan Mbak Aderati. Mbak Aderati, Anda kan sekarang sudah merasakan duduk di corner office ya kurang lebih ya sebagai VP komersial di Pertamina itu. Kira-kira menurut Mbak Aderati apa sih kiatnya dari buku ini, banyak nggak yang menurut Mbak Aderati alami juga sampai bisa duduk di situ? Apa kiatnya? Apa kuncinya secara ringkas saja? Ya,
kalau cerita saya balik lagi, tadi kan Mbak Ica bilang bahwa kita tuh berasal dari didikan masa kecil gitu ya Mbak Rini. Kebetulan tipikal orang tua saya adalah, meskipun kenapa saya dipanggilnya adik, karena saya the youngest di family gitu. Tapi orang tua saya selalu tidak pernah membedakan, jadi selalu sama semua gitu, bicara sama, semua sama, makanya terus persamaan aja gitu. Jadi dan ibu saya, ayah saya selalu mendukung anaknya untuk sekolah setinggi-tingginya begitu. Jadi saya nggak difficulties di samping itu juga. Jadi ibu saya selalu mengajarkan ya kalau Anda ngomong benar ya udah benar gitu. Jadi berani mengungkapkan yang benar. Kalau emang udah benar ya, kalau mau benar ya maju gitu. Gitu. Nah terus kalau yang tadi cerita Mbak Ica, saya juga ngalamin ketika saya membuat kesalahan at that time, orang bilang saya percaya diri, padahal sebenarnya saya enggak loh Mbak. Gitu. Saya nggak benar. Ketika saya dipilih untuk menjadi salah satu jabatan yang cukup sebagai vice president, saya langsung bilang gini, aduh, saya bisa nggak ya, gitu loh Mbak. Jadi, saya bisa nggak? Jadi banyak sekali yang di kepala ini pikiran, aduh nanti kalau nggak bisa, nanti kalau gagal, jadi banyak sekali kayak gitu. Nah terus yang saya lakukan adalah saya untung punya mentor Mbak Rini. Jadi menarik ya. Dan saya berdiskusi dengan mentor saya dan dia menolong saya untuk memberikan jalan dan memberikan nasihat dan juga apa yang akan di-achieve. Jadi dia membongkar dan bicara sedetail mungkin sehingga meng-guide saya untuk supaya bisa kok semuanya gitu. Dan ternyata buktinya saya bisa gitu. Jadi itulah kadang-kadang Mbak Rini yang kadang-kadang perempuan itu men-set up their boundaries gitu loh. Saya nggak bisa ya gitu, kayak gitu. Itu sih basically yang saya alamin gitu. Jadi itu salah satu yang saya tadi langsung kena tuh Mbak Ica. Nama tengah percaya diri, padahal sebenarnya saya nggak percaya diri gitu. Itu basically. Oke, terima kasih sekali sharingnya Mbak Adirati. Jadi kadang kita sendiri menciptakan boundaries itu ya, membuat diri kita, saya mampunya cuma segini gitu ya. Padahal orang lain menawarkan ini ke Mbak Rati, berarti kan orang lain percaya pada kemampuan Anda ya kan. Nah itu, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa seringkali wanita itu kurang pede dengan kemampuannya sendiri, jadi membatasi diri ya. Oke, terima kasih sekali sharingnya Mbak. Dan jangan lupa Mbak Rini, mentor yang paling penting juga. Oh iya, satu hal saya juga mau sebut tuh mentor. Nah, mentor tuh maksudnya gimana ya Mbak Rati? Boleh tolong dijelaskan sedikit Mbak? Jadi saya bingung ketika saya adik kamu harus ikut fit proper test. Di Pertamina namanya fit proper test. Jadi kalau untuk jabatan fit proper test, saya langsung pertama back off, nggak bisa napas, diem gitu kan. Aduh, nanti gagal. Aduh, nanti ini. Terus akhirnya the only one yang saya bicara adalah ya, saya juga punya mentor kebetulan. Saya diskusi, saya diberi kesempatan kayak gini. Terus akhirnya saya diskusi. Saya merasa bahwa lawan-lawan saya nih kebetulan male semua nih. Gitu. Terus kalau male itu menurut saya, di challenge malah dia kan langsung, iya mau gitu. Kalau saya marah hampir sempat mau back off gitu. Takut nggak mampu, takut gagal, takut dienyek, takut diapain gitu. Nah akhirnya saya diskusi dengan mentor saya yang memang meng-guide bahwa kesempatan itu datang, nggak mungkin orang main cap-cip-cup. Pasti dia dipilih orang yang sudah mampu menurut mereka. Dan itu dia kasih jalan, gimana caranya menghadapi segala macam interview, terus gimana cara preparations untuk di interview, membuat slides yang langsung to the point, kayak gitu loh Mbak Rini. Jadi itu penting banget bagi saya mentor itu. Oke, terima kasih. Dan mentor ini apakah orang di korporasi yang sama atau bisa di luar atau bagaimana? Saya actually ada internal dan juga eksternal, Mbak Rini. Oke, baik. Jadi teman-teman, ternyata ini bisa jadi satu panutan ya, bahwa untuk mencapai sukses di sebuah korporasi, adanya mentor yang bisa memberi arahan, panduan secara lebih objektif di luar diri kita, itu sangat sekali membantu karena mentor berguna, dia bisa melihat diri kita secara objektif gitu ya. Lepas dari keterbatasan yang kita ciptakan sendiri ya. Mampu nggak saya, sanggup nggak saya gitu. Yang lainnya mungkin lebih pandai, lebih mampu gitu ya. Itu saya benar tuh Mbak Rini. Iya. Oke, jadi ternyata buat perempuan mempunyai nama tengah
percaya diri itu sesuatu yang perlu dibangun sepertinya ya. Bukan berarti tidak mungkin, tapi bisa dibangun, bisa latih ya. Salah satu caranya adalah dengan memiliki mentor. Jadi teman-teman yang mendengar sekarang coba silakan Anda tanya diri sendiri masing-masing, apakah saya sudah punya mentor sebagai orang yang bisa saya mintain advice untuk pengembangan karir saya. Ya, maksudnya mentor dalam karir kan, bukan mentor dalam kehidupan pribadi ya tentunya. Sekalian lah. Oh sekalian, oke, good. Enggak, just kidding. Oke, terima kasih. Jadi baru gini. Saya mau tanya lagi ke Mbak Yanti nih. Tadi kalau nggak salah Mbak Ica juga sebutkan bahwa salah satu tantangan yang sering dihadapi seorang wanita atau seorang perempuan di korporasi adalah cara mereka berkomunikasi ya. Kalau menurut Mbak Yanti sebagai pakar komunikasi dari Cognito Communication Consulting, itu apa saja ya yang harus diperhatikan oleh perempuan sehingga mereka bisa dianggap bahwa cara mereka berkomunikasi, cara mereka membawakan diri itu bisa dipertanggungjawabkan, kompeten dari segi kemampuan mereka. Silakan Mbak Yanti. Ya, terima kasih Mbak Rini. When it comes to communication, saya rasa itu core skill ya. Baik kita bekerja di salah satu corporations or dalam rumah tangga pun, communications is a necessity, core skills untuk semuanya. Dan saya rasa kalau kita bicara would be being honest and being truthful. Karena kalau kita sudah bicara dan kita not being truthful, itu kelihatan kok. Truthful tuh bisa semuanya ya, bisa ada rasa takut, ada rasa not believing in oneself, tidak percaya pada diri kita. Itu semuanya bisa terdengar dari cara penyampaiannya sama tone yang kita pakai and kata-kata yang kita pilih gitu. So kalau misalnya kita bekerja dalam satu perusahaan dan kita mau misalnya ketemu dengan atasan kita misalnya, and kita mau negotiating atau whatever, you have to believe that you are worth it gitu, right? Kadang-kadang kita perempuan, and it reflects juga pengalaman kerja saya. I think pembelajaran terbesar untuk saya adalah saya tidak menghargai diri saya, right? Orang lain menghargai, mereka menghargai skill saya, mereka menghargai talent saya, tapi saya sendiri tidak menghargainya. Ada keraguan di situ. Talent dan skillsnya dihargai, tapi ya pada saat itu salary-nya nggak kerefleksi. Masih, aku yakin itu masih di bawah yang cowok gitu. But it's a step gitu. It's a step, right? But I think karena tidak menghargai diri, jadi malu. Kita malu untuk bicara. We're shy gitu loh untuk bicara bahwa wanita ya, saya bisa begini, saya kuat di ini, padahal we need to voice ourselves gitu. Kalau nggak kita sendiri siapa? And komunikasi itu masuk di situ, right? If you can position, kalau kita bisa position diri kita sendiri, and we sell our own brand gitu ya, Mbak Rini ya, ini. Tapi but having said that, karena kita ada di kultur Asia, tentunya ada norma-normanya lah yang kita harus patuhi juga. Misalnya kita ketemu dengan pejabat, misalnya, we let them speak first, mungkin kuping saya udah capek dengarnya, but I still have to, to listen, pura-pura listen, kayak gitu-gitu ini. But communications itu sesuatu yang penting dan kita bisa belajar. That's the beauty of communications. Kita bisa belajar how to communicate ourselves, being ourselves, as yourself, sebagai kita. Bukan karena kita mencotek kiri kanan, tapi we communicate as ourselves. Dan memang ada skills-nya, tapi jangan khawatir, itu bisa dipelajari kok semuanya. Oke, terima kasih sekali Bu Yanti. Jadi communication memang itu kunci dan itu adalah hal yang
bisa kita pelajari ya. Karena wanita yang sukses biasanya berkomunikasi dengan jelas, tidak ada pura-pura, tidak ada pretensi ya, dan mereka menurut Ibu Yanti tadi saya dengar juga benar-benar percaya pada apa yang mereka miliki, kemampuan mereka, keahlian mereka believe dulu dengan diri sendiri, ya. Yakin dulu dengan kemampuan sendiri. Yes, silakan. Kadang-kadang perempuan itu mengkritisasi dirinya sendiri terlalu kejam ya. Iya. Oke, ada komentar dari Chris, silakan, dan ada juga komentar di chat yang sebentar lagi saya bagikan. Chris, silakan pertanyaan Anda. Tadinya mau resen tapi lagi nyari, udah keburu nyamber saya. Saya mau kasih sedikit slide angle ya dari ini, boleh nggak? Soalnya begini, ketika saya baca buku ini, maksudnya buku Louis Frankl itu, with all due respect to Dr. Frankl ya, saya pikir as an American, she talk to the masses yang tentunya internasional, tapi based on the nice girl in America ya. Saya komentar gini kenapa? Karena kalau kita lihat across the board sekarang nih, the 21st century, right? Look around you. Who is not a woman yang occupying the best position? Look at Pertamina. Who's the director, right? Not only Ade Ratih, right? Even the president is a woman. And then look at the different across industry. Di boardnya sudah ada perempuan-perempuan. Jadi kita tidak bisa kembali kepada predicament bahwa perempuan itu sesuatu yang lemah, sesuatu yang selalu malu. Tidak, they are savvy. Look at who's the president of Grab, Neneng. He's a woman, she's a woman also, right? Who's the prime minister of Germany? The longest serving prime minister in Germany is a woman loh. Di negara yang sedemikian bisa dikatakan dulu dianggap sebagai satu negara yang paling chauvinistik kan gitu ya. Jadi juga kalau saya melihat di umuran anak-anak saya, teman-teman kuliah mereka, cara mereka berkomunikasi, wanitanya agak sedikit beda dari zaman saya atau mungkin Mbak Ice dulu ya gitu. They are more savvy. And satu hal yang saya rasa perlu ditambah di sini adalah how to educate kita yang cowok-cowok ini jangan terlalu feeling threatened with all this important and smart woman like Ade, like the president director of Pertamina, like Dewi Setiorini or Yanti Pramudia at all gitu. Saya rasa Pak Niko banyak pengalaman soal itu, bisa kasih komentar soal itu ya. Saya rasa juga kelebihannya wanita di Indonesia bahwa mereka bisa lebih taktikal dibanding cowok-cowok ya kalau dalam korporat. They can position themselves to be luas ya. Kalau orang-orang cowok ini kadang-kadang kaku sekali. Betul nggak Pak Niko? I can give you a comment on that if I may. And this is a recent one. This is a recent one. Recent dalam arti sebelum pandemi ya. So a new client in a very difficult industry. Jadi waktu saya masuk, dia bukan orang Indonesia, so dia nggak familiar yang namanya Yanti itu cewek. Kalau Yanto tuh baru cowok gitu kan. So dia pikir okay, kita meeting dan segala macam. When he saw me, dia agak sedikit taken aback ya. Dia European, he's a European. He was taken aback and he was saying, and saya tahu maksudnya itunya dia tuh apa. Saya pikir saya ketemu dengan laki-laki gitu, right? And then dari situ saya bisa lihat bahwa he was not open. And I had to prove myself bahwa don't look at gender, don't look at ini, but kita bicara dulu deh. Let's get to know ini. Jangan nutup dulu gitu. But that's the reaction that I receive dari beberapa klien yang saya ketemu. Mereka masih dalam frame seperti itu gitu. Bahwa kamu cewek, what do you know gitu. And my industry is kebanyakan untuk cowok gitu loh. Atau it's dominated by men gitu. What do you know gitu kan. And biasanya kalau kayak gitu, then I would give space dulu.
I would give space untuk dia. And then kita bicara, nggak ada animosity dari saya dan segala macam. Those feelings saya sudah banyak merasakannya, so I can sense it gitu. And then ya sudah, and biasanya mereka akhirnya not because of anything, akhirnya mereka terbuka. At least itu udah cukup lah untuk saya. Mereka terbuka dan mereka listen. That for me is enough. Is more than enough gitu. Whether akhirnya dia menjadi klien saya apa tidak, itu tidak relevan gitu. But I'm in the same place gitu dengan dia. I'm in the same place. But to get there, benar Chris, to get there is a struggle. Bukan struggle yang I need to, gitu. Bukan. Ya, and I'm not talking about Indonesians only loh. Ini juga European gitu. Yeah. So I'm not suggesting that gender equality in terms of like internal gender equality is already there. Yeah. I'm just merely stating that actually the man who has to learn how to cope with this new phenomena, meaning that the women are more savvy, more smart, and they're up to the challenges. Gitu. Betul. Ini saya balikan dari postulat pertamanya Frankel yang bilang bahwa semua perempuan pengen jadi nicey. Ya emang iya kalau di high school, American high school, when you're a cheerleader maybe, so you can get noticed, but not like that anymore when you're already at IBM, or at be it, I don't know what the bigger company there, it's a different ball game nowadays. Although the men, of course, will try to do what they usually do. Yaitu to preserve our stance, kan? Gitu maksud saya. Yeah, of course everybody wants to preserve their stance. Cuma yang saya tangkap yang disampaikan oleh Dr. Lois Frankel di sini, Chris, adalah bahwa it's not that everybody wants to be a nice girl. Cuma dia bilang bahwa being a nice girl saja tidak cukup. Nice girls are nice, savvy, lebih versatile, lebih tactical dari segi communication, mungkin juga lebih sensitive in certain areas. And there's dari banyak hal para pria di korporasi, kita ngomongnya konteks korporasi ya. Banyak hal juga yang para pria bisa pelajari dari women. Tapi juga bagi kami perempuan banyak juga hal yang bisa kita serap dari kelebihan para laki-laki sehingga kita bisa sepadan lah ya, bekerja sama kolaborasinya antara pria dan wanita. Terima kasih atas masukannya Bu Yanti dan Pak Kris. Mohon maaf saya juga mau bacakan beberapa pertanyaan nih. Ibu Ade ada yang bertanya, apa sih yang Ibu Ade Rati paling sesali dengan berada di posisi setinggi itu? Kemudian untuk Ibu Ica juga ada pertanyaan, batasannya working too hard itu apa ya? Lalu striving for perfection, bukankah itu sudah menjadi satu sebaiknya bukankah begitu? Minta tolong pencerahannya. Apakah mau ditanggapi? Ibu Ade Rati dulu, Bu. Mungkin pertanyaannya menarik tuh. Apa saja yang what do you regret or what do you miss? What do you lose? Itu. Yeah. Betul. Mbak Rini, saya nggak pernah menyesal dalam kehidupan saya. Jadi malah saya termasuk blessing gitu loh, Mbak Rini. Saya mendapatkan posisi ini. Karena frankly speaking, ketika saya pindah dari BP ke PHE ini, ya saya bekerja sebaik-baiknya aja gitu loh, Mbak. Gitu. Jadi ya emang ini di samping itu saya juga bekerja keras, tapi saya juga memang tentunya ya orang melihat dari situ juga, dan juga saya juga membuild network yang juga bagus gitu loh Mbak. Jadi ya itulah Mbak. Jadi kalau untuk kerja sebagai VP sekarang memang banyak ya Mbak, dari Sabang sampai Merauke, dari subholding upstream memegang penjualan gas dari seluruh wilayah Pertamina memang berat. Tapi saya melakukan itu dengan senang gitu kan. Yang kadang-kadang yang menyita adalah Sabtu Minggu aja penuh dengan meeting itu aja. Tapi saya nggak pernah menyesali, saya nggak pernah ini, saya melakukan itu dengan suka gitu loh Mbak. Terima kasih berarti. Jadi melakukannya dengan senang hati. Cuma mungkin ya Sabtu Minggunya kadang termakan untuk meeting ya.
Ya, tapi itu kan resiko ya, udah. Ya, kita terima lah resiko apapun itu ya kita harus terima gitu. Ya, tapi juga tidak berarti lalu tidak punya personal time kan? Oh, saya masih bisa cuti kemarin. Oke, cuti dan personal time tetap harus diupayakan. Oke, thank you. Kemudian Ibu Ica, apakah mau menanggapi Bu Ica? Tadi ada yang bertanya, itu working too hard itu ukurannya apa ya? Working too hard itu di samping Anda mengerjakan pekerjaan Anda sendiri, ada keinginan dari kaum perempuan itu untuk selalu menolong orang lain. Jadi beyond your scope actually, because Anda mengharapkan bahwa that person will like me, ya, needs to be like itu memang bisa menjadikan Anda jadi working too hard, itu maksudnya. Oke, jadi keinginan membantu itu lalu cenderung kita ditimpa dikasih pekerjaan lain-lain karena dianggap kita selalu yang paling helpful gitu ya. Iya, membantu sama menjadikan Anda karpet, keset. Iya. Jadi semua kerjaan yang tidak enak limpahkan aja ke dia, sama dia pasti beres gitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Semoga itu terjawab ya. Ada pertanyaan lagi. Takut menjadi padahal saya akui di balik keras. Oh, ada yang bilang bahwa pengalaman memiliki atasan perempuan yang keras membuat saya lebih takut. Padahal pemimpin yang perempuan yang ini tidak selalu begitu. Di balik kerasnya pemimpin perempuan itu laki-laki yang pernah dipimpin di kantor saya, ketakutan itu membuat saya tidak terlalu ingin menonjolkan diri. Itu baik atau tidak? Oh, ada yang nanya. Jadi keinginan perempuan sebagai membawakan peran mereka sebagai pemimpin, apakah dia harus tone down sehingga orang tidak takut padanya? Nah, itu bagaimana? Baik atau tidak? Ice. Mungkin ini untuk Ice atau untuk Mbak Yanti atau untuk Aderati, kalau mau bicara dari pengalaman juga boleh. Tadi gimana ininya? Jadi Bu Ica, videonya Bu Ica. Perempuan yang keras membuat saya cenderung takut. Saya tidak ingin dicap sebagai pemimpin yang terlalu keras sebagai perempuan. Ketakutan ini membuat saya tidak terlalu ingin menonjolkan diri. Apakah itu baik atau tidak? Ya. Pertama kali ketakutan itu harus dihilangkan. Lebih baik Anda memberikan feedback kepada bos Anda bahwa hal-hal apa yang menjadikan dia takut. Berperilaku apa dari dirinya yang bikin dia takut, ya, karena itu Anda kemudian itu dijadikan role model buat Anda. Aduh, saya nggak mau lah jadi bos seperti itu. Be yourself. Kalau Anda merasakan ketakutan itu dirasakan karena behavior dia, jangan lakukan itu juga kepada orang lain dong. Waktu Anda jadi bos, begitu. Oke, terima kasih Ice. Jadi kuncinya adalah be yourself. Kembali lagi kepada info yang di-share oleh Mbak Yanti ya. Kalau Anda tidak pede, tidak menjadi diri sendiri, orang lain bisa baca kok ya. Ya Mbak Yanti ya. Mau ditambahkan tentang itu? Betul. Jadi tadi kembali lagi mengenai bos cewek gitu ya. Di kantor saya, we're a small agency, PR agency. Tapi kita menganut sistem terbuka dan transparent. Malah anak-anak, I find anak-anak zaman sekarang itu they're more outspoken, they're lebih banget terbuka, right? And kalau mereka nggak suka, mereka akan ngomong gitu, mereka akan sampaikan, sehingga itu bukan satu kendala lah di kantor ya. Malah kadang-kadang saya dikritik habis oleh anak-anak itu, bukan anak kecil, anak-anak itu. But because kita buka untuk satu hubungan yang transparent and open, ya mereka dengan gampang gitu, mereka menyampaikan ide, menyampaikan ketidaksukaannya mereka, kegelisahannya mereka. I think itu satu kultur yang
dulu mungkin di Indonesia, saya balik lagi ya ke kultur Indonesia dan kembali ke apa yang Ice katakan bahwa simpen aja deh semuanya untuk diri kamu, jangan nggak perlu semua orang tahu gitu loh apa yang kamu iniin gitu. I'm blessed that lingkungan keluarga saya tidak begitu. I mean it's an open and I was given all the freedom gitu. But secara kultur it's a lot of changes sekarang Mbak Rini, a lot of changes. Sekarang malah kita yang tua yang harus oh my God, dulu kalau aku gitu diginiin sama orang tuaku gitu kan, mungkin ya. Sekarang mereka udah, so we yang adapt to them. Okay, yes. Niko tuh dari tadi raise hand. Oh oke, sorry Pak Niko, saya tidak lihat. Pak Niko raise hand, silakan, dan saya mau angkat lagi satu pertanyaan dari chat room. Silakan Pak Niko dulu. Ya, saya mungkin ada a couple things. Kan tadi Mbak Rini kebetulan ada yang menanyakan mengenai kenapa sih striving for perfections is actually why is it not good? Ya, saya justru mengatakan bahwa striving for perfections is actually demoralizing. Kenapa saya bilang itu demoralizing? Striving for excellence is motivating. Tapi kalau kita striving for perfections, every time we try and then thinking that it has to be perfect, it is going to demoralize you. Because we will always feel that we are behind or we are not perfect. Jadi we have to be careful itu. Jadi we have to strive for excellence. Jadi perfection is not attainable. Cuman perfections itu bisa kalau kita chase perfections, we can become good and excellence. Jadi be careful, there is a big difference between perfection, striving for perfections and striving for excellence. Itu aja yang saya mau sampaikan tadi tambahan. Nah yang kedua, saya sebenarnya mau mengomentari apa yang disampaikan oleh Chris. Karena kebetulan Lois Frankel, bukan hanya karena dia adalah our coach, jadi waktu dia membuat bukunya, dia juga actually looking into the globe ya. Betul, memang waktu buku itu ditulis mungkin memang ada perubahan paradigma. I totally agree with Chris bahwa anak-anak yang sekarang udah lebih savvy, the women yang sekarang jauh lebih savvy. Tapi kalau kita lihat the numbers cannot lie. Jadi of CEOs kalau dilihat dari studinya, it is still less women sedikit ya than men gitu. Jadi yang dia sampaikan bukan masalah nice girls itu. Ini ada waktu dia di interview, I don't know whether it is Larry King atau sebenarnya perempuan waktu itu, bukan Larry King, tapi a lady actually interviewing her about the book ya. Dia tanya, so when you're saying that nice girl don't get the corner office, are you saying that the bitch girl is actually the one that goes to the corner office? Not that case. Why? Because what she's saying is that it's a continuum ya. Itu bukan yang namanya nice, tapi bukan nice yang too nice. Jadi, tapi yang orang yang nice girls itu kebanyakan yang tadi, orang yang mau terlalu banyak pertimbangan, waktu mau berbicara itu banyakkan preambul, over explaining. Sometimes they talk about issues yang bukan important, jadi they actually talk too much of context, sehingga nggak crisp di dalam their actually communication. And Yanti probably talk already about that. You need to know yourself and you need to believe in yourself. Karena tambah lagi dengan mereka punya rasa percaya diri yang sering kurang. Karena saya melihat ini dengan mata kepala saya sendiri nih. Preparing my successor. Kebanyakan kalau perempuan itu yang tadi Mbak, we lost you there. Yes. Awal gitu. Pertama, whether or not I can do it. Selalu rasa, aduh, saya nggak bisa. What they're looking at is actually terlalu complicated. They're looking at it from the complications point of view. Tapi kalau tanya laki, walaupun mungkin nggak berani, nggak juga perfect, yes, do it. Pertama yang dijawab adalah, I will be able to do it. Nah, itu yang lagi dicari adalah where you strike the balance, supaya nice girl itu jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak preambul, jangan selalu ingin merasa look good, dan jangan terlalu striving for perfections. Gitu, itu aja mungkin tambahan dari saya. Jadi Chris, bukan saya bilang bahwa your point of view di dunia ini banyak perempuan yang lebih hebat, I totally agree. Karena my successor atau my pengganti di Vale, she's much better than me. And I'm happy that she actually took up that positions now. Thank you.
Oke, terima kasih Pak Niko. Jadi striving for excellence bisa lebih detrimental daripada striving for perfection ya. Sebaiknya for excellence. Oke, ya yang Niko bilang, Mbak Rini. Ya, jadi sebaiknya kita strive for excellence bukan for perfection. Correct. Yes. Ya. Salah ya. Sorry, tolong saya dibenarkan kalau memang salah. Betul. Oke, ya. Thank you. Pertanyaan ya, masih ada satu pertanyaan yang cukup menarik tuh, salah dari Ibu Matilda. Di buku itu yang tadi mungkin Mbak Ica belum sebut, salah satu mistake yang dilakukan oleh perempuan di konteks korporasi adalah menangis. Sering dipakai sebagai senjata atau mungkin memang mereka tidak kuasa meregulate emosinya ya. Jadi apa komentar Ibu Ica tentang itu? Menangis, bercucuran air mata. Ada yang menyarankan supaya untuk diluapkan, tapi ada juga yang bilang sebaiknya menahan diri. Nah, bagaimana syaratnya Ibu Ica? How do we strike the balance antara terlalu emosional tapi juga being truthful to ourselves? Karena kalau memang kita sudah marah atau apa, menangis bisa jadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri gitu ya. Kalau memang itu tidak tertahankan dan situasinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan Anda menangis, ya menangis tapi tidak meraung-raung gitu loh maksudnya. Menangis ya Anda mengeluarkan air mata juga masih normal menurut saya ya. Dengan satu berita atau kejadian yang sangat menyentuh atau juga menyakitkan hati, Anda bisa aja menangis, kalau menurut saya itu normal aja, tapi jangan meraung-raung dan jangan terlalu lama. Ya. Itu get over it selekas mungkin. Begitu kalau bimbingan, kalau coaching dari saya. Boleh nambahin nggak Mbak Rini? Boleh, silakan. Kalau kerja jangan terlalu dipersonalize, Mbak Rini. Good point. Kalau dipersonalize, bisa nangis terus tiap hari. Kalau anak buah saya kan ada sekitar 97 orang. Banyak masalah, tapi hadapin gitu. Jadi segala sesuatu bagi saya, di kampus saya nggak ada nangis. Yang ada persoalan kita hadapin. Nggak ada persoalan yang nggak bisa diselesaikan. Bagi saya pasti ada jalan. Begitu. Jadi, good point. Itu satu kunci yang bisa diikuti. Ibu Matilda, semoga hal ini menjawab. Terima kasih. Mbak Matilda, masih muda itu? Mbak Matilda, oke baik, dikoreksi. Oke, ada lagi? Yes, monggo silakan Pak Franciscus ya. Pak Francisco, silakan. Sebentar. Siapa? Pak Francisco mau mengajukan pertanyaan kah? Francisco. Maaf Ibu, saya mendengarkan dulu sebentar, mohon maaf. Oke, baik. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari chat room. Saya masih belum paham mengapa saat kita berusaha membantu orang lain, maka take over atau interference pekerjaan yang kita selesaikan ada hal yang buruk. Bukankah kita mendapatkan pelajaran dari setiap pengalaman tersebut? Dan menurut saya dengan kita membantu orang dalam pekerjaan yang lebih baik, banyak potensinya orang lain juga membantu kita. Oke. Kenapa terlalu banyak membantu itu bisa dipersepsikan sebagai buruk? Kalau boleh saya rephrase pertanyaannya. Silakan Bu Rini, boleh juga jawab. Waduh. Saya jawab dari pengalaman saja ya. Memang ada kecenderungan kalau kita sering secara sukarela ingin membantu orang tentu terbangun persepsi bahwa kalau ada perlu apa-apa pergi aja ke Bu Rini gitu ya. Nah, hati-hati dengan itu karena kita juga harus membangun citra yang balance tentang pekerjaan yang siap kita terima. Jadi selama itu kita anggap berguna sejalan dengan career goals dan apa yang menjadi hal yang saya anggap penting, saya pikir tidak apa-apa. Tapi juga jangan sampai, anjuran saya, jangan sampai juga men-take over atau mendiskreditkan orang lain. Kembalikan kepada porsinya sesuai dengan job desk-nya orang. Kita namanya bekerja di korporasi pasti sudah ada job desk masing-masing kan.
Jadi taking over pekerjaan orang tentu tidak bijak. Kalau toh memang membantu, kembalikan lagi lalu tanggung jawabnya kepada orang yang memang berwenang, yang memang diberi tugas. Kalau ada tambahan, silakan yang lain mungkin mau tambahkan dari pengalaman Ibu Yanti, Ibu Aderati. Saya tambahin dikit aja. I think untuk kita it's having the courage, keberanian untuk bilang tidak. You know, kalau misalnya kita dikasih satu pekerjaan yang bukan karena tidak mau membantu. Ini pengalaman. Ini pengalaman saya juga kerja di beberapa corporate. Kadang-kadang kita hanya dikasih gitu. And sometimes kita nggak berani untuk bilang, aduh jangan dong, saya kan juga lagi I have my own deadline gitu. Karena merasa bahwa ini adalah part of my job gitu, to help others. Padahal saya menempatkan diri saya nanti di posisi yang sulit juga, because then I might not be able to meet deadline saya sendiri gitu, sehingga mengganggu KPI saya gitu. So dan untuk bilang tidak, maaf, you know, I can't do it. It takes courage. It takes courage to do that juga. Terima kasih Bu Yanti, dan tidak ada salahnya ya berkata tidak kalau memang kita tidak menyanggupi ya. And it's okay to say tidak, walaupun perlu diakui bahwa perlu keberanian untuk bisa melakukannya ya. Itu adalah salah satu perwujudan sikap asertif. Oke, Pak Gatot, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak sih in spesifik, cuman kalau mengenai buku ini, kebetulan kalau untuk saya begitu lihat judulnya, walaupun itu yang membuat coach saya nggak tertarik. Karena dari dulu saya tidak pernah melihat dalam profesi itu ya. Even the first time I started with the male-dominated job ya. EPC construction di McDermott itu semuanya laki-laki, nggak ada yang cewek. Ya, bahkan sekretaris pun cewek gitu ya. Tapi saya nggak pernah melihat ada cewek atau cowok itu berbeda gitu. Sampai saya suatu ketika baca buku yang Men are from Mars, Women are from Venus, atau kebalikannya gitu ya. Tapi tetap setelah saya baca pun saya tetap nggak bisa mengatakan bahwa perempuan itu lebih tidak kompeten atau tidak pokoknya di bawah laki-laki. Saya nggak pernah lihat itu gitu. Bahkan saya setuju dengan Pak Kris tadi, they are more tactical, lebih human gitu menurut saya ya. Jadi waktu Bu Ica tadi mengatakan kesalahan-kesalahan tadi, kok kesalahan itu juga ada di saya gitu. Jadi striving for perfection juga ada di saya. Terus kemudian yang tadi mengecilkan arti kata Bu Ica, itu juga ada di saya. Saya juga, makanya saya terus kenapa si Flois ini mesti differentiate? Kenapa nggak nice persons? Kenapa nice girls? Ya, padahal menurut saya harusnya nice persons, karena it applies to men also. Yang dikatakan Bu Ica tadi, semua yang dikatakan Bu Ica itu, saya rasa saya ada semua loh. Jadi I don't see the difference between men and women gitu. Itu aja sih Bu Rini. Oke, terima kasih sekali. Itu satu point of view yang sangat beda juga ya dari pandangan Lois. Tapi enggak apa-apa, kita kan di sini sepakat untuk tidak sepakat ya. Pandangan lain juga oke, bisa diterima. Namanya juga alam demokratis. Saya pengen dengar juga dari bapak-bapak yang lain. Apakah ada komentar lain dari bapak-bapak? Tuh Pak Bambang tuh. Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang? Apakah ada tanggapan dari Pak Bambang? Monggo, silakan. Terima kasih. Saya sebenarnya mirip sekali dengan Pak Gatot. Jadi kenapa judulnya itu girl? Apakah ini gender? Kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Apakah 133 kelemahan itu hanya khusus miliknya perempuan dan tidak ada di laki-laki? Atau jawabnya sebagian besar perempuan seperti itu, sebagian kecil laki-laki seperti itu. Kalau jawabnya seperti itu, apakah ini given by the God? Waktu kita dilahirkan, yang perempuan sudah menggotong mostly 133 permasalahan tadi, yang laki-laki sebagian kecil.
Apakah demikian? Satu poin. Yang kedua, kalau kita bicara gender, saya mohon maaf, saya harus mengatakan gender karena judulnya udah gender ya. Judulnya sudah girl ya, sudah gender gitu ya. Nah, kalau kita bicara gender, kita pasti akan terkait dengan culture. Kita pasti terkait dengan belief. Dan kalau culture dan belief dikaitkan, kita masuk ke mindset. Jadi yang diceritakan tadi contohnya adalah girl yang di Amerika. Tapi ada di daerah-daerah belahan dunia yang lain, karena beliefnya yang berbeda, kondisinya jauh berbeda. Ya, nah ini yang ingin saya sampaikan. Jadi apakah karena beliau itu Amerika, potretnya adalah potret Amerika, ya. Dan apakah itu applicable kepada seluruh belahan dunia? Karena kalau saya sudah ngomong tadi gender, culture, belief, kepercayaan, agama, keyakinan, ya. Kemudian mindset kan gitu. Jadi kalau itu drivennya dari mindset, ya artinya sebetulnya 133 itu kalau tidak kita rubah mindset awalnya, kalau kita harus yakin bahwa itu adalah growth mindset, bukan fixed mindset, maka bisa berubah. Kalau tidak, ya tidak. Saya hanya melanjutkan Pak Gadot tadi. Saya mau nanyakan itu Pak Gadot duluan saya. Jadi itu pandangan saya mungkin sedikit berbeda. Ya kalau berbeda ya itulah pemahaman saya gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot. Ibu Ica, apakah mau ditanggapi kecenderungan ini? Apakah betul seperti Pak Gatot katakan? Apakah ini kecenderungan yang hanya ditunjukkan oleh wanita atau lebih banyak ditunjukkan oleh wanita? Karena memang judulnya memang Nice Girls ya. Iya. Saya yakin kliennya Dr. Lois juga ada juga, banyak juga yang pria kan? Banyak juga pria. Nah, malah Lois menganjurkan bahwa sekarang ini eksekutif laki-laki harus belajar sifat-sifat wanita. Umpamanya lebih banyak mendengarkan, mendevelop orang, self-awareness, self-regulation. Itu semua kalau kita belajar EQ, ada semua di situ. Cuman satu, self-motivation yang sama antara perempuan sama laki-laki itu equal lah, sama kemampuannya. Nah, menanggapi Pak Bambang tadi, saya rasa mindset itu terjadi karena akibat dari satu, kalau perempuan itu didikan dari orang tua, ya, kemudian pandangan-pandangan masyarakat juga, rule yang diberikan masyarakat terhadap perempuan, sehingga membuat perempuan itu seperti itu. Yang sebetulnya saya tadi mengatakan bahwa bukannya mereka itu tidak mampu atau bodoh, sehingga banyak halangan-halangan yang menyebabkan karirnya tidak naik. Tapi karena didikan dari childhood girls itu anak perempuan diharuskan atau diharapkan untuk menjadi lembut, ya, tidak berbicara keras, menurut, manis, gitu. Seperti itu. Nah, dan itu sebetulnya memang laki-laki mungkin mengharapkan ya perempuan-perempuan seperti itu. Nah, dia akan nggak enak kalau perempuan memperlihatkan rasa confidence-nya ataupun berani tadi. Jadi mindset itu didapat atau disebabkan oleh banyak hal pada waktu kecil. Coba Pak Bambang lihat ya, waktu kecil kita kan perempuan hanya senang permainan kayak pasar-pasaran, rumah-rumahan, di mana kita diajarkan untuk building relationship. Nggak ada yang namanya winning or losing. Sedangkan di dalam dunia bisnis itu sebetulnya is a game di mana itu ada aturan, ada strategi, dan ada yang kalah dan ada yang menang. Perempuan nggak pernah tahu mengenai hal itu. Apalagi perempuan tidak tahu bagaimana caranya memenangkan pertandingan itu. Itu yang menjadi concern-nya
Lois, Pak. Dia melihat itu bukan hanya di Amerika, tapi di Indonesia. Dia bilang bahwa di Indonesia atau di Praha, dimanapun, kesalahan itu dilakukan oleh perempuan. Dimanapun banyak negara bahkan ya. Karena ya. Keliling dunia kliennya dari banyak negara ya. Ya, begitu Pak. Oke, semoga ini terjawab ya Pak Bambang. Satu lagi tentang pertanyaan Pak Bambang yang mungkin belum terjawab, mungkin Ibu Yanti atau Mbak Aderati bisa tanggapi berdasarkan pengalaman soal applicability. Apakah poin-poin yang disarankan oleh Lois Frankel di bukunya itu berlaku secara global menurut Anda atau hanya berlaku di Amerika saja? Kita udah tahu bahwa kliennya ada di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia dan Amerika ya. Ada di Eropa, ada di Amerika Latin, ada di Afrika juga. Apakah poin-poin ini hanya berlaku dari sudut pandang Amerika Barat? Itu bagaimana Mbak Adera? Mungkin Pak Bambang bisa mengatakan yang mana yang kira-kira tidak applicable di Indonesia. Itu lebih gampang karena kan kita nggak ingat tadi. Baik, bukan itu pertanyaannya. Jadi apakah 133 itu spesifik untuk girl dan tidak untuk boy gitu. Itu. Okay. Karena sebenarnya berarti saya salah. Beberapa itu kan boy juga mengalami juga ya. Betul. Jadi kenapa? Jadi saya lanjutkan aja. Kenapa judulnya girl? Jadi saya mirip sekali dengan Pak Gatot. Kenapa judulnya girl gitu ya? Karena 133 itu juga dimiliki oleh boy. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi kan, apakah jawabannya sebagian besar gadis-gadis itu masalahnya, sedangkan laki-laki hanya sedikit yang punya masalah seperti itu. Kalau jawabannya itu iya, berarti apakah itu given, sesuatu yang diberikan dari lahir? Itu pertanyaannya. Ica mau ditanggapi atau Mbak Yanti atau Mbak Aderati, apakah itu given kalau memang kecenderungan ini lebih banyak di Mbak Yanti mungkin oleh wanita atau perempuan? Well, I can't speak for others. Saya tidak bisa bicara untuk orang lain. Saya hanya bisa bicara berdasarkan pengalaman saya. Actually waktu Mbak Ica tanya, Yan mau nggak jadi speaker di sini gitu dengan judul bukunya, pertanyaan saya justru is it still applicable? Ya, kalau kita lihat is it still because saya nggak pernah merasakan itu, saya tidak pernah merasakan itu, lingkungan keluarga dan segala macam. I didn't, and it's very fortunate bahwa saya di perusahaan-perusahaan yang tidak memandang itu, so I did not have to strive for this, I did not have to prove myself. Meski dalam bisnis yang saya jalankan sekarang, ya masih ada lah competition untuk kayak gitu, but it doesn't apply to me, Pak Bambang. Sama sekali, dalam tanda kutip, sama sekali tidak apply to me. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya Mbak Yanti. Mbak Ade mau tambahkan atau bagaimana? Oke, kalau Mbak Ade Rati belum tambahkan, boleh saya pergi ke Ade Monare yang jauh dari Amerika. Dia raise hands. Ade Monare, silakan. Ada tanggapan atau pertanyaan, Ade? Ade Monare? Mungkin saya ingin share aja sedikit karena ini buku ini buku yang dari Lois dari tahun berapa itu, dan setiap kali saya ketemu Lois tuh udah kayak mengidentikan saya sebagai nice girl. Jadi itu yang kebawa terus sama saya, dan seperti tadi katanya Mbak Ica, itu didikan dari kecil dan itu terjadi sama saya. Jadi kenapa saya jadi selama ini as a nice girl. Nice girl di sini yang nice yang urutan-urutannya seperti nice yang tadi itu. Nah, tapi hidup di Amerika, nice girl ini yang makin lama makin jauh dari saya.
Dan saya melihat banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri saya, terutama yang nggak bisa, jadi kayak umpamanya untuk speak up. Saya dulu nggak pernah mau speak up. Di sini saya banyak sekali gitu loh speak up gitu. Nah, terus juga ada beberapa lagi hal yang lain dari yang tadi Mbak Ica udah urutkan. Dan yang saya mau share itu memang dari pendidikan orang tua itu, atau dari bawaan dari orang tua itu dari kecil itu masih ada sama saya. Jadi kadang-kadang walaupun saya melakukan hal yang tadi apa ya katanya Mbak Ica ya, yang mengambil apa ya, asking for permission itu sesuatu yang saya udah bisa deh, gampang gitu. Tapi ada sesuatu yang kayak saya harus confront orang, saya speak up untuk confront orang, itu saya lakukan. Tapi setelah itu rasanya kayaknya, aduh, kayak saya tuh merasa bersalah, atau benar nggak sih saya melakukan itu, dan itu saya masih perlu waktu untuk naturalize myself. Jadi kayak itu bukan saya gitu loh. Saya sebetulnya nggak begitu, tapi saya harus bikin begitu. Kalau nggak saya nggak bisa maju. Jadi masih ada nice girl itu yang susah sekali untuk saya nggak seperti itu gitu. Tapi life harus jalan. Dan mungkin saya nggak bisa dapat corner office di sini dengan saya datang sini dengan udah di tengah umur saya lah pokoknya. Tapi at least saya melihat, dan saya datang sini juga kan mulai dari nol lagi. Dan kalau in the corporate, saya udah hampir 18 tahun di sini, dan saya bisa melihat kalau ada kayak udah mulai ada gitu loh jenjang, walaupun bukan karir, tapi paling nggak ada kemajuan lah saya di sini gitu. Saya bekerja pada sesuatu yang dulu saya nggak suka sama sekali, tapi sekarang saya kerja di IT yang what it is, saya masih belajar terus di sini. Tapi yang saya mau share itu being a nice girl itu a nice, not really nice, yang itu udah jadi, karena dari kecil udah jadi kayak bawaannya saya. Tapi memang saya harus fight itu, dan memang bebannya di saya sendiri. Dan kalau saya kembalikan ke EQ yang setiap hari Sabtu yang saya juga nggak bisa ikut tapi saya suka nonton, itu saya juga oh no, I'm doing it. Jadi saya bisa belajar dari situ juga, dan itu jadi membangkitkan semangat saya lagi gitu loh, untuk no, it's okay doing that gitu. Jadi pembelajaran ini masuk ke saya semua. Jadi itu karena mungkin saya hidup di sini. Di sini mungkin kalau umpamanya di corporate saya mungkin nggak akan sampai ke corner office, tapi di organisasi yang saya ikuti itu saya udah bisa sampai up until kayak the president of the organization yang cukup besar kayak New England begitu. Dan saya bisa kok melakukan itu gitu loh. Jadi being a nice girl tetap bisa, bukan di corner office aja, tapi kepada posisi yang paling tinggi dari suatu organisasi. Itu aja share saya. Baik. Terima kasih sekali sharingnya Ade. Jadi being a nice girl bukan berarti jelek ya. Ibu Elvi tadi menanyakan di chat room, apakah being a nice girl itu salah? No, nothing wrong in being a nice girl. Cuma being a nice girl saja tidak cukup untuk membawa karir Anda lebih tinggi kalau memang mencita-citakan the corner office. Gitu ya. Sudah terbukti kan dari pengalaman Ibu Ade Monare bahwa walaupun kadang Ade masih suka merasa bersalah kalau dia bersikap terlalu asertif kepada orang-orang tertentu. Itu perwujudan dari being a woman yang responsible, yang who knows what she wants. Tapi tetap nice girl itu tidak ditinggalkan, hanya saja kita lebih menghargai kelebihan-kelebihan kita sehingga kita bisa membawa diri kita pada posisi yang kita inginkan. Ya. Nothing wrong with being a nice girl. Tapi untuk corporate office tidak cukup. Silakan Ica, thank you. Saya mau tambahkan Rini, bisa dilihat bahwa kemampuan Ade meningkat untuk personalnya itu karena lingkungannya meminta dia atau
mendes atau apa ya, merasakan perlunya Ade untuk berbuat begitu. Jadi ada encouragement dari lingkungannya, kalau dia harus bisa lebih terbuka, lebih proaktif. Nah, maksudnya di sini nice girl itu justru tidak diharapkan untuk begitu gitu loh waktu kecil, ya. Diharapkan menjadi tetap nice aja, lemah lembut, soft spoken, menurut, tidak berkata yang keras-keras gitu. Tapi lihat lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Itu apa namanya poinnya saya. Jadi untuk laki-laki juga kalau maksudnya berikan kesempatan kepada perempuan untuk mempunyai atau mengembangkan potensi dirinya. Jangan takut kalau mau disaingin sama perempuan. You are sebetulnya Anda kan partner daripada perempuan, juga hidup kan sama-sama dengan perempuan. Di rumah ataupun di kantor, you have women there around you yang Anda mesti develop juga gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi tujuannya bukan dengan menulis buku ini lalu Lois menganjurkan supaya perempuan-perempuan itu mengalahkan laki-laki, bukan ya, bukan itu ya. Tapi supaya bisa bekerja sama setara dengan laki-laki, saling membantu dan membangun kolaborasi yang sehat, yang saling membangun gitu ya, saling mengisi, saling mendukung. Oke, ada lagi komentar yang lain? Sebentar saya lihat chat room, apakah masih ada pertanyaan? Apakah nice girl itu naif atau lugu? Sepertinya Ibu Elvi mesti baca bukunya deh. Ya, Ibu Ica, apakah mau dikomentari tips khusus untuk anak muda? Apakah tips khusus untuk anak muda saat ini yang sedang di usia peralihan, through transfer, supaya bisa bertransformasi dari nice girl menjadi a good woman? Sudah mulai mungkin belajar untuk bisa mandiri, ya, berani untuk mengumumkan pendapatnya, berani bertanya, berani mengakui kesalahannya, dan berani mengumumkan apa yang dia mau sebetulnya. Ya, jadi jangan sampai dipendam terus, nanti dipikir orang tua mungkin kamu maunya jadi dokter gitu, padahal Anda maunya jadi musisi, sehingga at the end hidup Anda jadi nggak bahagia kalau gitu, walaupun tercapai dokternya. Jadi jangan hidup according to ekspektasi dari orang lain. Ya, itu prinsipnya ya. Tambahan satu Mbak Ica. Yes, silakan. Buat adik-adik kita, anak-anak kita perempuan, harus satu yang dipercaya, bahwa kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Exactly, mantap, yes. Ya, jangan pernah terdengar bahwa pimpinan adalah your spouse. Yes. Karena itu ada konotasi yang lebih dalam, bukan dalam hal ini. Dalam hal ini kita adalah pemimpin diri kita masing-masing. Cakep, Chris. Terutama kalau kita mau bertarung dalam suatu korporat. Exactly, betul sekali. Terima kasih, Chris. That was nicely said. Kita adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Mungkin itu juga bisa menjawab ya pertanyaannya Bu Matilda ya, bagaimana kita bisa bekali anak perempuan muda saat ini supaya mereka bisa menjadi wanita. Nah, bersikaplah bahwa kita menjadi pemimpin diri kita sendiri, seperti anjuran Pak Kris dan juga apa yang Ibu Ica ajarkan. Mbak Rini mau komen dong satu. Oh, jadi perempuan silakan. jangan, saya cuma kasih tahu, saya jadi perempuan jangan cengeng, itu aja. Cengeng dalam artian bukan sering nangis kan? Enggak, jadi maksudnya segala satu lemah pikiran, nggak bisa apa. Pokoknya lemah lah, melemahkan diri sendiri. Jadi dia mempunyai persepsi yang salah mengenai dirinya ya. Iya. Jadi idealnya punya persepsi yang benar tentang dirinya, percaya akan kemampuannya, tahu apa yang dia mau, apa yang dikejar, dan tidak usah malu mengutarakan apa yang dia anggap benar. Ya, tidak usah malu, tidak usah minta izin untuk bersuara. Itu adalah hak asasi semua orang sebetulnya, bersuara.
mengemukakan pendapat, saying no. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Apakah Mbak Rini, sudah? mungkin Ibu Ida Yusmiati, Bu Rini. Oh, Ibu Ida. Iya, yuk kita dengar Ibu Ida Yusmiati. Apakah masih ada bersama kami? Masih, Bu. Ibu Ida, boleh dong Ibu Ida minta share 1-2 pengalaman hubungannya dengan Anda yang sudah pernah atau mungkin masih di corner office. Bagaimana mistakes ini perwujudannya dalam kehidupan yang seperti yang Anda pernah lihat atau Anda observasi? Atau mungkin pernah alami sendiri? Tadi saya dengar on off ya, maaf. Tapi basically sebetulnya yang saya dengar dari teman-teman Ade, Mbak Ade Monare, Mbak Yanti, Bu Ice semua ya pada dasarnya, ya menurut saya it's all good ya. Dan buat saya itu kayak flashback juga pelajaran-pelajaran coaching yang dulu pernah kita lakukan ya. So it's really nice. Dari saya rasanya nggak ada ya tips-tips khusus gitu ya. Saya pernah ya, I don't know ya, pernah bisa dikatakan pernah atau tidak di corner office, tapi baru pensiun nih sebetulnya saya. So, sekarang join ini club ya, pension club. Ya pada dasarnya mungkin echoing yang sudah disampaikan teman-teman ya, be yourself itu satu. Mungkin bisa pakai video nggak Bu Ida? Nah, saya tadi terpaksa ganti-ganti device nih karena ada banyak call tadi. Jadi yang device ini laptop justru video saya nggak bisa jalan nih webcamnya. Mohon maaf banget. Oke. Ya pada dasarnya be yourself itu tadi ya kalau menurut saya ya. Dan memang wanita itu dibilang jadi pemimpin itu nggak gampang ya. Buktinya bagaimanapun ya culture kita sudah berbeda. Dunia sudah sangat terbuka, tapi kalau dilihat statistik bagaimanapun masih belum mendukung ya. It's not 50-50, jauh dari 50-50 lah. Leader di Pertamina misalnya ya. Masih direktur di PHE ya Bu Ade ya, belum ada, nggak ada satu yang perempuan, mudah-mudahan ntar lagi ada ya Bu Ade ya. Yeah. Amin. Ya, itu contohnya ya. Masih bagaimanapun dia masih sangat male dominated. Artinya memang cukup challenging. Dan bagi wanita bagaimanapun ya harus bisa tegas, gitu. Tapi tetap harus bisa helpful, approachable dan gimana ya, dan make a call itu bisa tegas, tapi juga bisa treat orang individually juga gitu. Jadi as a person. Jadi menurut saya it should be a perfect balance lah. Gitu. Ya. Bu Ida, Mbak Rini, saya boleh nambahin? Monggo, silakan. Masih tentang Bu Ida nih, Bu Ida jangan off dulu ya. Waduh. Ini justru saya mau tanya karena ini menarik. Sebetulnya saya pernah ketemu Bu Ida loh di Dharma Wangsa waktu itu 2014 ya Bu Ice ya. Waktu acaranya masih Pak Dwi dulu Bu Ida. Oh iya. Ya, zamannya kantornya masih di Pramuka sana di kuartir Pramuka kalau nggak salah. Nah, gini Bu Ida, ini saya melihat raut mukanya Mbak Ade Ratih nih ya. Kelihatan banget Mbak Ade ini look up on you gitu ya. Jadi artinya saya nggak tahu nih, terus terang aja saya mau tanya langsung gitu loh. Apakah memang itu sudah menjadi plannya Bu Ida untuk juga develop Mbak Ade seperti ini, sampai Mbak Ade itu mengingatkan tuh Bu Ida gitu loh, Mbak Ida gitu. Jadi kayaknya kalau saya lihat nih leadership qualities yang Bu Ida tanamkan di Pertamina terutama itu bisa menelorkan orang-orang kayak Mbak Ade yang juga hebat gitu loh. Jadi saya pengen tahu dan saya yakin teman-teman di sini juga pengen dengar gitu. Silakan Bu Ida. I wish dan mudah-mudahan ya at least ya pengalaman juga kok ya, kebetulan banyak orang yang pernah kerja dengan saya itu reaching their top position ya, dan it makes me really happy. Pada dasarnya kalau saya dengan tim ya, dengan tim direct reports dan sebagainya, at the end saya ingin mereka melihat saya sebagai their friend. Pada saat
bekerja ya kita bekerja dan kadang-kadang saya tegas, kadang-kadang marah juga, kadang-kadang harus begini cepat push. You have to do this. Harusnya kemarin gitu, something like that. But at the same time, all in all, saya juga merasa saya bisa jadi teman dan ya teman yang benar-benar teman gitu. Jadi bisa open dan ngasih motivasi dan sebagainya ya. Dan itu mungkin yang saya berusaha dan banyak tim saya juga ya saya pada dasarnya ingin mereka benar-benar develop potensial yang mungkin awalnya mereka juga nggak merasa ada potensi itu di diri mereka, at the end itu bisa dikembangkan. Mungkin lebih itu yang bisa saya share ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih sekali Bu Ida. Saya rasa orang-orang yang di sekitar Ida itu merasakan caring-nya Ida kepada orang-orang tersebut. Dan menurut Lois itu adalah salah satu kelebihan dari perempuan ya, caring-nya kita. Jangan dihilangkan, tetap dipelihara, tapi kalau memang kita harus tegas ya kita it's okay bersikap tegas ya. Jadi tidak usah khawatir atau dianggap terlalu keras kalau memang keadaan menuntut kita untuk bersikap tegas. Ya. Jadi balance antara kehangatan seorang perempuan, the human side of being a woman, a friend, a listener, a caring person, tapi juga di-blend, digabungkan dengan sikap tegas, sikap tahu apa yang saya inginkan, asertif ya. Kayaknya kita udah lumayan malam, jam 9:30. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, apa bisa saya rangkum? Mbak Ade udah izin duluan. Gimana Pak Gatot? Apakah sudah waktunya dirangkum atau masih bisa saya terima lagi komentar dari teman-teman? Pak Gatot, maaf. Mute Pak Gatot. Ya, sorry. Ya, apakah semua chat sudah ya Mbak ya? Udah ya? Rasanya sih sudah. Ya. Oke, ya. Silakan kalau mau dirangkum, saya oke aja. Baik, oke. Perkenankan saya merangkum karena sudah banyak masukan yang kami terima, komentar maupun pertanyaan. Terima kasih sekali bagi semua yang sudah turut aktif berpartisipasi. Yang bisa saya rangkum adalah satu tadi ya. Belajarlah untuk menjadi pemimpin bagi diri Anda sendiri, whether you are a woman, baik Anda wanita ataupun Anda pria. Dari segi komunikasi itu salah satu kunci yang paling penting adalah be truthful, be yourself, do not be afraid to be yourself. Kombinasi antara menjadi wanita dan memelihara kelembutan, a good listener, a good friend, digabungkan dengan sikap tegas, sikap tahu apa yang ku mau dari segi corporate objective dan career, itu bisa menjadi blending yang nice untuk mencapai your corner office. Tapi juga satu poin yang sangat berguna, dan ini disebutkan juga oleh Ice dan juga oleh Mbak Ade Ratih tadi, bahwa bagi seorang wanita bisa mencapai posisi yang lumayan tinggi di korporasi, kalau Anda memiliki mentor atau orang yang bisa mensponsori atau menjadi semacam memberi panduan, bisa dari dalam korporasi atau dari luar, itu sangat membantu. Dan Ice tadi bilang juga bahwa Ibu Ida Yusmiati sangat dirasakan gitu ya, dampak dari mentorship dia, karena ternyata anak-anak yang dibimbing olehnya banyak yang menduduki posisi lumayan berarti di perusahaan. Saya rasa itulah intisari dari yang ingin disampaikan oleh Ice, yang ingin disampaikan oleh Dr. Lois Frankel melalui bukunya Nice Girls Don't Get the Corner Office, Mistakes yang sebaiknya dihindari. Karena kalau Anda baca bukunya, tidak hanya mistake yang dibicarakan, tapi juga kiat, trik-trik praktikal, trik-trik praktis yang bisa diikuti untuk
bebas untuk terhindar dari kesalahan itu. Oke, saya kembalikan ini ke Pak Gatot. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Rini atas moderasinya yang luar biasa, karena saya lihat Mbak Rini ini menguasai banget diskusi dan juga sudah membaca bukunya dan sepertinya sudah sangat menjiwai, sehingga apa yang dibahas oleh Bu Ica jadi seperti TED Talk gitu. Dan juga saya sangat appreciate karena ternyata membuat notes ya, membuat catatan. Jadi catatannya juga sangat bagus sehingga pada saat summary semuanya bisa terangkum dengan baik. Nah, juga terima kasih ya Mbak Rini. Kemudian kepada Bu Ica yang sudah mereview buku ini dan saling melengkapi ya dengan Mbak Rini, karena versinya yang tadi 2004 dan 2020 nggak ada masalah, karena ternyata masih juga tadi Mbak Ade juga cerita, Mbak Ade Monare, bahwa ternyata juga itu membekas sekali dan begitu dia tinggal di Amerika semakin menjauh itu Nice Girls. Tapi terima kasih Bu Ica. Nah, kemudian kepada dua guest yang luar biasa, dua-duanya sudah di corner office semua, kepada Mbak Ade Rate yang ternyata juga alhamdulillah bisa menyebut semacam panutannya gitu ya. Salah satunya Mbak Ida Yusmiati tadi yang disebutkan, sehingga menjadi Mbak Ade juga yang seperti sekarang, despite juga mentor, atau mungkin Ibu Ida itu juga pernah menjadi mentornya Mbak Ade, saya nggak tahu. Oke, kemudian juga Ibu Yanti Pramudia yang sekarang lebih oke lagi karena you have a new look gitu ya, tapi tetap dengan semangatnya. Dan saya tadi sebenarnya pengen komentar ya, kok ada ya yang tamu dari orang Eropa tadi, kok begitu lihat Bu Yanti ini langsung oh gitu ya. Saya juga kaget gitu loh, kok bisa ya di zaman ini kok ada orang yang seperti itu gitu ya. Tapi anyway, ternyata memang saya sendiri nggak melihat sih laki atau perempuan gitu ya. Jadi ya kalau kita bekerja ya udah tunjukkan ya meritokrasi gitu, intinya di situ. Nah, karena tadi rangkumannya Mbak Rini itu bagus sekali dan menekankan mengenai be yourself dan being a good friend, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa tahun lalu kita membahas buku yang kalau nggak salah beda buku yang kelima ya, The Originals. Silakan nanti di YouTube-nya ada, dan tamunya kalau nggak salah waktu itu Pak Rinaldi Firmansyah, yang sekarang komisaris utamanya Pertamina Hulu Energi ya. Jadi itu bagus sekali bukunya Originals. Tapi itu nggak bicara mengenai gender ya, nggak bicara laki atau perempuan. Ya, jadi ini terima kasih sekali, dan karena saya sebagai host, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua. Tadi luar biasa 77 orang yang hadir, dan mungkin sekarang kalau boleh seperti biasa nanti setelah kita tutup, kita foto bersama, kita buka videonya supaya kita ada dokumentasi, karena ini luar biasa yang datang banyak sekali dan mudah-mudahan memberikan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto bersama ya. Kita bisa buka ininya, kamera semuanya. Biar, karena ini ada 3 layar ini. Ya, 3 layar. Oke, untuk dokumentasi aja dan belajar dari Prof. Budi Raharjo, katanya kita bilang ketawa gitu ya. Bilang ketawa gitu, katanya fotonya hasilnya bagus, tapi memang benar katanya, ternyata bagus. Oke ya, kita mulai ya. Ini screen pertama, ketawa. Kok belum? Bentar, belum. Sayangnya belum siap nih. Aduh, ketawa. Oke, sekarang layar kedua. Oke, ketawa. Oke, layar ketiga. Oke, siapa yang layar ketiga saya juga nggak tahu. Oke, karena ini algoritma semua. Ketawa. Iya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Pekan depan kita membahas buku leadership yang membahas juga seorang nice girls, namanya Ibu Dias.
Ya, insya Allah kalau nggak salah judulnya The Leader's Greatest Return oleh John Maxwell. Ini senengannya Mbak Ade Monareh nih, kalau bisa datang semua nih nanti. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sekali. Selamat malam. Bye. Salam. Salam. Sama Ice. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Mbak.